Kisah menceritakan di sebuah kerajaan bernama Antares, tapi sebuah peperangan besar terjadi antara umat manusia melawan bangsa iblis. Seorang raja dari umat manusia pun tidak percaya, pasukannya yang berjumlah 2 juta orang harus dikalahkan oleh para iblis. Sang raja kini hanya menaruh harapan umat manusia pada para pahlawan dan percaya mereka bisa mengalahkan sang raja iblis. Lalu kita diperlihatkan di pusat aula kerajaan iblis. Seseorang mengatakan akan segera mengakhiri kejahatan sang raja iblis. Dia adalah hero bernama Alex von Halain. Dia bersama parti miliknya kini sudah berdiri gagah di hadapan sang Demon King. Tapi sang Demon King yang ternyata juga seorang manusia masih sangat santai menghadapi mereka. Sang Demon King bernama Rivenhart. Lalu seorang Sword Saint bernama Shrus menegaskan akan segera menutup sejarah dari Dark Empire miliknya. Tapi sang Raja Iblis yang masih santai merasa kecewa mengapa mereka menyebutnya Dark Empire, padahal namanya itu Antares. Tapi Raja Bela Diri umat manusia mengatakan kalau karena Demon King lah yang membesarkan para iblis, sehingga peperangan ini terjadi. Tapi dalam hati sang Demon King menolak pernyataan itu. Para iblis memang sudah memiliki kekuatan besar, dia hanya mengajari mereka taktik manusia. Seumur hidup bangsa iblis telah mengalami penyiksaan oleh para manusia, sekarang mereka hanya melakukan apa yang telah manusia lakukan. Sang Demon King lalu bertanya kepada mereka, apakah mereka sudah mengalahkan 4 jenderal besar miliknya. Sword Saint membalas kalau para Orc-hina itu bukan tandingan bagi pedang miliknya. Tentu Demon King terkejut, kalau sang Orc Warrior Agung miliknya telah dikalahkan. Meski para Orc terlihat barbar, mereka adalah spesies tidak bersalah yang terdiri dari pemburu dan petani. Mereka melindungi yang lemah dan melawan yang kuat, manusia menyebut mereka seakan-akan mereka monster. Kemudian sang Raja Bela Diri menambahkan kalau para troll juga telah membayar dosa mereka, tentu sang Demon King semakin terkejut. Dalam hati Demon King menangis, dia tahu memang secara fisik troll itu mengerikan, tapi sebenarnya mereka sebenarnya sangat baik. Lalu wanita saintes bernama Elin menambahkan kembali, Evil Dwarf yang menyembah God of Dark juga telah menghadapi keadilan. Langsung memegang kepala lah sang Demon King, bahkan pasukannya yang bernama Machelin juga sudah tewas. Tapi pertanyaan sang Demon King adalah sejak kapan sang God of Dwarfes adalah God of Dark? Sang Raja Iblis benar-benar tidak menyangka musuh di depannya begitu arogan. Tapi sang penyihir cahaya bernama Jet Archlit menambahkan juga kalau mereka telah mengirim Dark Elf ke alam baka. Tentu sang Demon King semakin murka mendengar seluruh pasukan terbaiknya telah kalah. Dia pun mulai meluapkan emosinya diiringi dengan meluap juga energi sihir miliknya. Hero dan juga partinya pun senang kini sang Demon King telah menunjukkan watak aslinya, tapi sang Raja Bela Diri mengatakan, Dark Elf itu adalah demon yang jatuh ke sisi kegelapan, kami tidak memiliki belas kasihan pada makhluk seperti itu. Tentu sang Demon King semakin geram. Sang Demon King membalas sambil memegang kepalanya yang tidak percaya dengan logika milik musuhnya. Dark Elf? Benar kulitnya memang lebih gelap dibanding kulitmu, tapi itu karena manusia seperti kalian yang sudah memotong semua pohon, jadi mereka harus melarikan diri ke tanah tandus. Mentang-mentang mereka kulitnya hitam kalian anggap mereka Dark Elf. Tapi Hero dan partinya tidak peduli, mereka hanya ingin membalaskan dendam para manusia yang telah gugur. Melihat musuhnya yang tidak mau dengar penjelasannya, sang Demon King pun semakin murka. Dia bertanya jika mereka ingin membalaskan dendam para manusia, lalu siapa yang akan membalaskan dendam para iblis yang telah mereka tindas. Tapi sang Hero menyalahkan sang Demon King yang telah memberikan evil power miliknya sehingga para iblis jatuh ke sisi kegelapan. Jika tidak ada Demon King mereka pasti tenang menjalani kehidupan yang sudah ditakdirkan. Sang Demon King hanya menghela nafas, percuma saja penjelasannya tidak akan didengarkan oleh para manusia. Bagi mereka para spesies iblis sekedar spesies kegelapan yang mau hidup sebagai budak. Hanya karena itu para manusia menganggap para spesies otherworldly pantas dihabisi. Sang Demon King yang melihat musuhnya menyerang berkata, baiklah jika itu yang kalian inginkan. Maka dirinya akan menjadi Demon King sesungguhnya seperti apa yang manusia mau. Luapan energi kegelapan pun meluap dari dalam tubuh sang Demon King. Hero dan juga partinya pun sampai luluh lantah melawan luapan energi yang menghancurkan lantai di ruangan itu. Flashback pun memperlihatkan masa lalu sang Demon King. Dulunya memang dia seorang great mage biasa, manusia tidak menganggap spesies otherworldly sejajar dengan mereka. Para elf dianggap sebagai pelayan cantik yang berumur panjang, dwarf adalah budaya yang pandai dalam penggalian, orc bagus untuk pekerjaan kasar. Tapi yang mengerikan troll digunakan sebagai bahan untuk healing potion. Mereka dianggap sebagai budaya yang tidak memiliki keinginan sendiri, tapi sang Demon King benar-benar terkejut saat melihat budaya mereka yang terlupakan dan sedalam apa budaya itu. Dirinya mulai mengenal mereka. Bahkan mengenal budaya mereka sampai belajar dari mereka. Dia berhasil mempelajari spiritual magic dari elf dan sorcery dari para troll,
Dengan menggabungkan keduanya, Sang Demon King mencapai sirkel ke-10 dan menjadi yang pertama sepanjang sejarah. Demon King terus berinteraksi dengan mereka sampai mengubah pandangannya terhadap mereka. Perlahan sulit menipu manusia sehingga wilayahnya terus meluas. Mulai sejak itulah para manusia mulai mengirimkan para Knight untuk menyerang. Mereka terus menyerang dan mulai menghancurkan banyak hal. Yang para iblis lakukan hanya membalas saat diserang. Tapi anehnya mereka malah mendapatkan wilayah yang lebih besar sampai akhirnya berubah menjadi sebuah kerajaan yang bernama Antares. Sang Demon King memang mendirikan kerajaan itu, tapi tidak berarti dirinya membenci umat manusia. Dia hanya percaya kalau spesies otherworldly itu tidak lebih rendah dibanding manusia, bahkan mereka tidak membalas apa yang telah manusia lakukan pada mereka. Tapi inilah hasilnya. Bahkan jika para penduduk Antares setuju kalau ini tempat yang baik untuk ditinggali. Para manusia bersikeras kalau ini hanyalah evil spell dari Demon King yang membuat mereka berkata begitu. Demon King mewajarkan karena pasukannya terdiri dari goblin dan ogre yang kurang enak untuk dipandang, tapi menghabisi mereka dengan alasan seperti itu tentu tidak bisa diterima. Lalu kita kembali pada situasi saat ini. Sang Demon King yang masih mengeluarkan energi besar miliknya berkata, "Aku memiliki kewajiban untuk melindungi kekaisaranku. Jika ada hukum yang mengizinkan untuk menghabisi orang lain, aku akan menghapus hukum itu dan mengganti dengan yang lain." Kayak kata-kata calon pejabat di Konoha yang berkata akan memburu para koruptor sampai ke ujung benua, tapi pas udah duduk lupa akan apa yang dia janjikan dan sekarang malah muncul kebijakan-kebijakan yang bukan hanya merugikan tapi juga menyusahkan rakyat. Ups, maaf, lanjut itu di Konoha ya. Sang hero Alex pun sampai tidak kuat menahan sihir dari Sang Demon King sampai membuatnya mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Sang hero harus tumbang oleh kekuatan mutlak Demon King. Sang Demon King terlihat begitu dingin menatap ke arah para musuh di depannya. Semua orang pun sudah tumbang, yang tersisa hanya Raja Seni Bela Diri Telson, dan terlihat dia memancarkan aura yang begitu kuat. Demon King berpikir tidak sulit mengalahkan yang lain, tapi Telson berbeda. Telson pun mulai melesat maju dengan kecepatannya yang luar biasa. Bukan cuma kecepatan, bahkan kekuatan pukulannya patut diwaspadai oleh Demon King, tapi Demon King di sana masih mampu menghindar dari serangan Telson. Demon King benar-benar kesulitan mengalahkan Telson dengan tubuh fisiknya yang kuat gak ngotak. Pertempuran dahsyat itu sampai menjebol dinding kerajaan di sana dan berpindah keluar istana. Demon King berdiri dan sedikit kelelahan meladeni serangan fisik dari Telson. Tapi dia dikejutkan dengan seseorang yang sudah ada di sampingnya dengan begitu cepat. Ternyata itu adalah Telson yang sudah siap dengan pukulannya. Demon King pun sangat panik dan hendak menggunakan sihir perlindungan. Tapi serangan itu begitu cepat dan sangat kuat. Telson mengklaim kemenangan peperangan ini adalah milik umat manusia. Sang Demon King yang tidak sempat merapal mantra perlindungan harus menelan pukulan itu bulat-bulat sampai membuatnya memuntahkan cairan merah. Meski telah terpukul telak, Sang Demon King masih memprovokasi Telson dengan berkata, "Apa cuman itu yang kau bisa? Aku telah menangkisnya dengan sihir." Tapi terlihat kepalanya yang seperti air mancur. Telson pun memuji musuhnya dengan berkata seperti yang diharapkan dari Demon King yang tidak akan tumbang dengan mudah. Tapi terlihat jelas Demon King yang sudah babak belur dan sekarang tulang belakangnya sudah remuk, jadi mustahil baginya melawan apalagi untuk menang. Lalu Telson mulai maju dan dengan senang hati akan mengirim Demon King ke penghakiman. Tapi tiba-tiba Demon King menyatakan selamat pada Telson karena dia telah menang. Telson berasumsi kalau para bawahan Demon King akan terbebas dari rantai demonik miliknya. Tentu perkataan itu membuat Demon King sejenak terdiam. Dia lalu menggertakkan gigi dan bergumam, "Tadinya aku akan menyerah, tapi aku tidak bisa menyerah." Perkataan Telson membuat Demon King berpikir apa maksud dari demonik miliknya. Apa Telson berpikir kalau menjadi budak adalah takdir dari rakyat miliknya itu benar-benar tidak bisa diterima. Demon King kemudian dengan murka mengeluarkan artefak kuno bernama Mata dari Ruang dan Waktu. Artefak itu begitu kuat bahkan Demon King yang merupakan penyihir sirkel ke-10 saja belum bisa mengendalikannya. Tentu Telson panik dan menanyakan apa yang akan dilakukan Demon King. Demon King berkata, artefak ini mampu memutarbalikkan waktu dan merusak kestabilan takdir dari dewa. Demon King sendiri pun tidak tahu artefak ini akan berhasil apa tidak, tapi memang sudah tidak ada pilihan lain lagi untuknya. Dia pun menantang Telson menghentikannya jika memang dia bisa. Tentu Telson panik dan melesat maju untuk menghentikan Demon King. Tapi artefak itu pun mulai aktif dan memancarkan energi yang begitu kuat. Tentu kepanikan semakin terlihat jelas di wajah Telson. Sementara dengan Demon King bertekad dia tidak boleh kalah dalam kondisi seperti ini. Telson pun mencoba maju dan menghantam artefak yang mengerikan itu. Dan Demon King terus mempertahankan sihirnya untuk bisa mengaktifkan artefak yang dipegangnya. Dan benturan kedua kekuatan besar itu pun terjadi. Sampai membuat sebuah ledakan yang menghancurkan seluruh istana Demon. Tapi kemudian kejadian berpindah di pagi hari yang cerah dengan kicauan burung yang membuat pagi semakin nyaman.
Di tengah-tengah hutan ada sebuah gubuk yang entah siapa pemiliknya. Tapi di dalam sana ada seseorang yang merasakan kesejukan dan mendengarkan ketenangan dari kicauan burung. Dia pun mulai membuka mata dan bertanya apa dirinya masih hidup. Orang itu berpikir apa mantra yang setengahnya saja belum dapat dia ketahui bisa berhasil. Dia tahu memang dirinya jenius tapi tetap saja dia tidak menyangkanya. Dari apa yang dia pikirkan kita tahu kalau dia adalah Demon King. Tapi Demon King bingung karena dia belum pernah berada di tempatnya sekarang. Dia pun bertanya-tanya berapa usianya sekarang. Demon King lalu beranjak dari tempat tidurnya. Dia lalu memandangi bentuk tubuh miliknya yang pasti membuat pria muda menangis iri melihatnya. Tapi Demon King kebingungan saat melihat ke wajah yang ternyata bukan tubuh di masa lalunya. Demon King sempat protes dengan tubuh serta bekas luka yang begitu banyak di tubuhnya karena menurutnya seorang mage tidak memerlukan otot, dia hanya perlu sebuah keahlian. Demon King pun merasa aneh karena mengomentari dirinya sendiri. Tapi pada masa lalu di tubuh aslinya dia bisa memikat beberapa wanita. Lantas ada apa dengan wajah-wajah ini dan kemana wajahku dulu? Demon King pun sempat berpikir apa artefak spell ruang dan waktu telah gagal membawaku regresi. Apa itu sebabnya aku berada di tubuh yang tidak aku kenal? Tapi setelah melihat-lihat secara teliti Demon King mulai sadar tubuh siapa yang kini dia tempati. Demon King sadar tubuhnya adalah milik sang dewa bela diri Telson, tentu membuat sang Demon King tambah kebingungan. Dugaan Demon King diperkuat dengan seseorang yang datang dan memanggil namanya adalah Telson. Orang yang memanggil Demon King memiliki tubuh yang bahkan 2 kali lipat lebih besar dari milik Demon King sekarang. Orang itu menanyakan kenapa Telson tidak keluar padahal hari sudah siang, sementara Demon King hanya terkejut melihat tubuh tinggi besar yang mengerikan di hadapannya. Demon King kembali dibuat kebingungan dengan sikap orang di depannya. Dia mengatakan kalau mereka akan menjalani hari yang menyenangkan saat itu. Demon King pun bertanya siapakah orang di hadapannya, tapi dalam hati Demon King sudah menduga kalau sosok di depannya adalah monster. Orang itu kemudian mendekatkan wajahnya sambil bertanya kenapa kau menatapku seolah ini baru pertama kalinya melihatku. Demon King yang ketakutan membalas kalau dirinya memang benar-benar tidak tahu siapa sosok di depannya. Namun orang itu menambahkan kalau Telson sudah 2 kali menggunakan amnesia sebagai alasan. Orang itu lalu menyomot kepala Telson dengan tangan besarnya. Dia pun akan membawa Telson ke tempat latihan. Tentu Telson yang jiwanya adalah Demon King kebingungan apa yang orang itu maksud. Demon King yang telah mengalami situasi ini tentu berpikir pria di depannya adalah guru dari Telson. Dia adalah sang dewa bela diri terkuat di kekaisaran, dia Gerard Krom protes. Setelah sampai di tempat latihan tubuh, Demon King langsung diikat ke pohon oleh gurunya. Tapi Demon King meminta Gerard untuk menunggu dan mendengarkan penjelasannya. Tapi mulut Demon King langsung diikat karena dia terlalu cerewet hari ini. Setelah itu, sang master mengambil potongan bambu dan akan memulai latihan yang membuat Demon King semakin panik ketakutan. Keringat terus mengucur dari wajah Demon King yang melihat masternya mulai mendekat. Lalu bambu pun menghantam perutnya dengan kekuatan yang membuat Demon King menjerit kesakitan. Air matanya pun sampai menetes menahan rasa sakit yang benar-benar nggak bisa dijelaskan lagi. Pukulan itu terlihat dengan sangat jelas membekas di tubuh Demon King yang hanya bisa pasrah dan bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ternyata tanpa belas kasih sang master secara bertubi-tubi terus menghantam tubuh Demon King tanpa ampun. Demon King hanya bisa menangis sambil membayangkan wajah Siris. Dia bergumam apa beginilah caraku mati. Sang master pun sedikit merasa heran karena tangan Telson terasa jauh lebih lembut dari sebelumnya, dan menyangka apa Telson benar-benar hilang ingatan. Sang master lalu memotivasi Telson dengan berkata kalau klan bela diri milik mereka adalah tipe pekerja keras. Karena ciri pelatihannya adalah sederhana, bodoh, dan berlebihan, jadi wajar saja jika muridnya amnesia. Sang master juga kehilangan ingatannya pada saat latihan waktu muda. Sang master pun tersenyum itu bukan masalah besar, jadi solusinya sangat sederhana. Kau akan merasa lebih baik setelah dihajar. Sang master pun semakin membabi buta menghajar Telson, sementara Telson dengan jiwa Demon King hanya bisa menangis sambil meminta tolong dalam hati. Sang master mengatakan jika manusia menggunakan senjata karena mereka lemah. Mereka memiliki fisik yang lemah jadi itu hanya alasan mereka untuk bergantung pada senjata. Sambil berteriak di depan Telson, sang master mengungkapkan kalau material art itu berlatih untuk melampaui kelemahan mereka. Tentu Demon King yang ketakutan mempertanyakan logika aneh dan bodoh seperti itu. Karena baru pertama kali dia mendengarnya. Sang master menambahkan manusia itu seperti baja semakin dihajar akan semakin kuat. Perkataan itu membuat Demon King kesal tapi dia tidak bisa melakukan apapun sekarang. Telson adalah murid yang dipilih oleh sang master. Sang master juga meminta Telson percaya padanya dia akan membuat Telson menjadi manusia yang tidak memiliki batas fisik. Sang master kembali maju dengan sebatang bambu di genggamannya.
Dalam hati sang master berkata tidak semua orang bisa menjadi lebih kuat dengan berlatih. Sama hanya dengan besi berkualitas ringgi dia bisa jadi baja, hanya beberapa orang yang terpilih yang bisa memiliki fisik bagai baja. Lalu kemudian sang master bertemu dengan Telson. Lalu Telson kembali mendapatkan hantaman di wajahnya. Sambil menghajar Telson sang master berkata, "Pikirkan samudera, laut menelan segalanya tapi dia tidak berubah. Laut ada dalam dirimu, keluarkan laut yang ada padamu." Tapi sang Demon King yang sedang dihajar hanya bergumam omong kosong dasar kakek tua. Sampai pada akhirnya latihan hari ini telah selesai. Terlihat Demon King yang sudah terkapar tidak berdaya. Lalu dengan tubuh bergetar Demon King memeluk tubuhnya sendiri dan berterima kasih karena tubuhnya begitu kokoh. Lalu Shin memperlihatkan pada malam harinya. Terlihat Demon King yang sedang mandi begitu kaget melihat daun kelopak Gehrel yang merupakan ramuan pemulih. Sebotol ramuan itu memiliki harga 10 koin perak. Tapi sekarang Demon King malah mandi dengan satu bak penuh ramuan itu. Diibaratkan ratu yang mandi menggunakan air susu untuk menghaluskan kulitnya, tidak ada apa-apanya dibanding ramuan itu. Sang master lalu berkata, besi harus didinginkan setelah kita menempanya. Lalu Demon King berpikir, setelah melatih tubuh sampai hampir tewas aku pulih dengan cepat menggunakan aura dan ramuan pemulih. Dengan begini tubuhku akan pulih sebelum sempat sakit dan akan menjadi lebih kuat. Metode latihannya tidak sepenuhnya gila. Aku pernah melawan Telson secara langsung dan menyadari betapa kokoh tubuh miliknya. Aku yakin dia melakukan metode latihan seperti ini sejak kecil. Sambil merendam seluruh tubuhnya, Demon King yakin kalau sekarang adalah masa lalu. Tapi dia memikirkan apa yang terjadi pada tubuh aslinya sekarang. Mungkinkah Reventard muda ada saat ini? Atau bisakah dua jiwa yang sama ada dalam satu dimensi ruang dan waktu? Begitu banyak pertanyaan di kepala Demon King sekarang. Demon King lalu memiliki dua hipotesis. Yang pertama, Reventard di masa depan dan dirinya yang berada di tubuhnya Telson hidup bersamaan dengan Reventard muda. Lalu yang kedua, di dalam tubuh Reventard muda adalah jiwa dari material King Telson. Lalu memperlihatkan pada keesokan harinya, sang master meminta Telson memakan semua daging yang telah dirinya sediakan. Sambil melihat muridnya yang sedang makan, sang master mengungkapkan kalau tubuh yang digunakan untuk bekerja keras harus dipenuhi nutrisinya. Tapi selesai makan, sang master mengajak Telson untuk lari kecil, tapi tetap saja metodenya ngeri di mana Telson disuruh membawa beban yang begitu banyak dan mendaki tebing yang begitu tinggi. Lalu Telson disuruh push up menggunakan satu jari miliknya. Setelahnya dia disuruh sit up, tapi dengan posisi badan bergelantungan di pohon. Demon King hanya mengumpat kesal sampai kapan dia harus melalui latihan kejam ini. Latihan hari itu pun berakhir. Sekarang Demon King berbaring dengan sekujur tubuh yang merasakan rasa sakit. Dia pun menangis kenapa dirinya harus beregresi ke tubuh milik Telson di masa lalu. Sambil mencoret dinding di pojokan sebagai tanda sudah berapa hari dia mengalami kejadian itu, dan memikirkan apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi, Demon King benar-benar sangat ingin kabur dari sana. Setiap jiwa memiliki keunikannya masing-masing, tapi jika tidak beruntung jiwamu akan menghilang selamanya. Reventard muda saat ini masih belum aktif menjadi mage sampai 10 tahun ke depan. Tapi kemungkinan terburuk menurut Demon King. Jika Telson mengambil alih tubuh miliknya, dia akan melatih tubuh lemah miliknya menggunakan metode latihan Gim Unbreakable. Meski latihan itu harus didampingi seorang guru, ada kemungkinan Telson bisa mengatasinya walau tanpa bantuan sang master. Tapi bagi Demon King sekarang prioritas utama adalah kabur dari penjara kejam ini. Dia pun malam-malam mulai menyelinap keluar. Setelah memastikan aman, Demon King segera berlari untuk kabur dari sana. Dia pun berlari dengan tekad harus kabur malam itu juga. Tapi ternyata sudah ada sang master yang duduk di batu tepat di depan Demon King. Sang master bertanya mau pergi kemana malam-malam. Sebagai hukuman, sang master akan memberikan latihan 2 kali lipat lebih brutal dari biasanya. Ketakutan dengan itu, Demon King mencoba berkata jujur kalau namanya bukan Telson, dia adalah Reventard dan dia juga seorang mage. Sang master lalu bertanya apa itu cerita masa lalu. Tentu Demon King kebingungan. Sang master mengatakan terakhir kali kau bilang berasal dari dunia lain, dan berkata kalau kau pernah bertemu dengan naga dan juga dewa. Tentu mendengar itu membuat sekujur tubuh Demon King dipenuhi keringat. Sebelum itu Telson juga berkata kepada sang master kalau di Kekaisaran Wan di benua timur ada tempat yang bernama Murim. Dan Telson adalah seorang master di sana, tapi berengkarnasi atau semacamnya. Lalu dengan senyum ramah tapi mengerikan sang master memegang kepala Telson dan memintanya untuk kembali dan segera tidur. Karena Telson diam saja, akhirnya dia diseret seperti anak kucing oleh sang master. Tapi dalam hati Demon King berkata, dasar Pak tua sialan, aku gagal hari ini tapi akan kupastikan kalau besok pasti berhasil. Demon King begitu kesal dan jangan harap dia akan terjebak selamanya di tempat mengerikan itu. Keesokan paginya Telson mengendap-endap kabur tapi ketahuan oleh sang master. Lalu dia mencoba kabur dengan menyelam sungai tapi hasilnya tetap saja sama. Dia berakhir dengan diseret untuk menjalani latihan lagi.
Menurut Demon King Pak Tua di depannya patut disebut monster karena tidak ada kata menyerah dalam kamusnya. Sampai akhirnya Demon King menyerah untuk kabur karena percuma saja jika dia bisa kabur pun maka yakin sang master akan mencarinya sampai ke ujung dunia. Mungkin lebih baik meminta izinnya saja untuk menuruni gunung. Sampai tidak terasa Demon King telah menjalani hidup di gunung itu selama 2 tahun, dan terus mengalami siksaan latihan terus-menerus. Tapi latihan itu mulai mendapatkan hasil yang positif. Di mana kini Demon King telah membuka aura bela diri miliknya. Yang bahkan sang Master Pedang Cyrus membuka aura di usia 20 tahun. Tapi kini bahkan Demon King membuka aura sebelum usianya mencapai 20 tahun. Melihat ekspresi sang murid, sang Master pun tertawa dan bertanya kenapa Telson terkejut. Sekarang setelah kau berhasil membuka aura, benda seperti ini tidak akan berguna dalam latihan. Sekarang ayo kita lanjut ke tahap selanjutnya. Mendengar itu Demon King bertanya, apa akhirnya kita akan mempelajari teknik bela diri normal sekarang? Tapi ternyata harapan itu pupus saat sang master berkata latihan selanjutnya adalah sparring melawanku sambil mengeluarkan aura di kepalan tangannya. Demon King pun langsung bengong mendengar itu. Melihat muridnya bengong pukulan pun langsung mendarat dengan dahsyat sebagai pertanda latihan dimulai, sampai tidak terasa 3 tahun telah berjalan seperti itu. Lalu pada suatu hari di sebuah air terjun yang begitu indah. Terlihat Telson atau sang Demon King sedang berdiri di sana. Dia lalu mengumpulkan aura di kepalan tangannya. Dan bersiap untuk menghantam tebing besar di depannya. Auranya pun terus meluap dan masih terus dikumpulkan. Sampai pada titik di mana kini telah siap untuk dilepaskan. Kekuatan dahsyat itu dihantamkan langsung oleh sang Demon King, skill itu bernama Calamity Horn. Efeknya pun tidak main-main membuat tebing itu berlubang, skill di mana mengumpulkan seluruh energi di satu titik, tapi Demon King kini baru mencapai lingkaran ketiga. Tahapan dari Calamity Horn sendiri ada 9 tahapan. Bahkan sang master hanya bisa mencapai tahap ke-8 dan Telson di masa lalu ada di tahap ke-7. Masternya bilang jika dia bisa mencapai tahap ke-4 dia bisa turun gunung. Apalagi kini sang master sedang turun gunung. Jika di masa lalu mungkin saja Demon King sudah memanfaatkannya untuk kabur. Tapi setelah itu Demon King mengeluarkan sihir Delpir Lastelin, di mana mantra udara yang bisa berubah menjadi peluru untuk menghancurkan musuh. Lalu skill Aero Bullet dilepaskan oleh Demon King. Tapi ternyata skill sihirnya tidak memiliki damage yang besar bahkan itu hanya sedikit menggores pohon saja. Demon King menduga mungkin tubuhnya sekarang tidak mendukungnya untuk sihir walaupun dia mengerti sihir itu dengan sangat detail. Tapi kemudian Demon King dikejutkan oleh sesuatu yang datang. Tapi dia merasakan energi itu bukan berasal dari manusia. Benar saja energi itu berasal dari seorang orc. Tentu Demon King cukup terkejut melihat ada orc di hadapannya. Orc itu berkata dengan wajah kelelahan, manusia jika kau pura-pura tidak melihatku aku akan membiarkanmu hidup. Bertanya siapa yang mengejarnya dengan menggunakan bahasa kehormatan dari para orc. Mendengar bahasa itu membuat sang orc heran bagaimana bisa seorang manusia tahu tentang bahasa kehormatan. Telson menjawab kalau dirinya pernah mengalami pertemuan yang bagaikan takdir. Sang orc pun akhirnya percaya saja dan membenarkan kalau dirinya sedang dikejar. Kemudian Telson dengan tanpa ragu akan membantu orc di depannya tapi sebelum itu apakah orc di depannya mau percaya kepadanya? Orc itu menjawab, karena kau tahu bahasa kehormatan kau seperti saudara bagiku aku merasakan ketulusanmu. Tapi itu bisa membuatmu berada dalam bahaya. Telson di sana bergumam, bicaranya begitu lancar apa dia dari keturunan orc yang baik, lalu menjawab, aku punya kemampuan untuk membantumu, jadi percayalah padaku. Lalu Telson dengan kemampuan sihirnya mulai merapalkan mantranya. Setelah selesai dia berkata kepada orc kalau sihirnya akan menyembunyikannya. Tentu sang orc begitu heran, dia bertanya apa kau seorang mage, tentu ditanya balik oleh Telson memangnya kenapa kalau aku seorang mage. Dijawab oleh sang orc itu karena tubuhnya yang sangat tidak cocok untuk seorang mage. Tapi dengan senang hati aku menerima bantuanmu. Sang orc kemudian memasuki sihir itu untuk bersembunyi. Telson pun tersenyum mendengar itu. Setelah beberapa saat kemudian Telson mendengar seseorang yang berkata menyebalkan sekali dari arah hutan. Dan datanglah beberapa orang ke arah Telson yang sepertinya merekalah yang sedang mencari orc. Ada salah satu prajurit yang mengeluh, apa aku harus melalui semua ini hanya untuk beberapa kain perak? Lalu mereka melihat Telson dan seseorang paling depan yang nampaknya pemimpin regu bertanya, kau? Apa kau melihat orc yang lewat sini? Orang dengan kumis menambahkan kami akan memberimu koin emas kalau kau memberitahu kami. Tentu mendengar itu pemimpin tim bertanya pada orang berkumis apa maksudmu koin emas? Dijawab, sudah ayo kita dengar apa dia mengetahuinya atau tidak lalu kita tinggalkan dia. Tentu dengan lantang Telson menjawab tidak, tapi sang pemimpin tim tidak langsung percaya. Itu karena mereka melihat jejak kaki orc jadi mereka sangat yakin kalau orc yang dicari mereka ada di tempat itu.
mereka pun akan menggeledah tempat itu sekarang. Telson pun bergumam astaga kenapa Basic Magic Spell tidak menghapus jejak kaki, lalu berkata, ini tempat tinggalku. Aku tidak bisa membiarkan kalian masuk begitu saja. Tentu ketua tim yang bernama Brigit semakin muak. Apa kau sudah gila? Beraninya kepala sepertimu yang berasal dari hutan terpencil menghadang kami, jumlah kami lebih dari 10. Jangan main-main nak menyingkir dari kami, tapi bocah sialan sepertimu memiliki badan yang lumayan juga, tapi tetap saja kau hanya bocah ingusan jadi menyingkirlah. Mendengar musuh yang banyak bacot Telson hanya diam sambil menyilangkan tangannya. Telson sangat ingin menghajar orang-orang ini, tapi dia teringat pada pesan sang master kalau tinju miliknya itu sangat mematikan. Telson pun sempat tanya lalu apa yang harus aku lakukan bila bertemu musuh master. Sang master meminta Telson menunjukkan belas kasihnya pada orang lemah. Lalu Telson merapalkan mantra sihir dan mengeluarkan sebuah senjata karena menurut sang master menggunakan senjata adalah belas kasih pada yang lebih lemah. Dengan wajah mengerikan diiringi aura intimidasi Telson berkata pada semua prajurit di depannya. Jangan khawatir kalau aku menghajar kalian dengan ini kalian takkan mati. Klan Gim Unbreakable memang fokus pada ajaran tanpa senjata. Tapi bukan berarti tidak ada latihan dengan senjata. Mendengar provokasi dari bocah di depannya yang begitu arogan membuat semua prajurit terpancing emosinya. Mereka mulai akan menyerang Telson secara bersamaan. Melihat mereka mulai maju Telson terpicu adrenalin untuk menghajar mereka semua. Dia dengan begitu brutal menghajar semua orang dengan kekuatan di atas manusia normal. Salah satu orang meminta untuk rekan-rekannya menyerang secara bersamaan. Tapi dengan begitu mudahnya Telson sudah berada di depan orang itu dan menghantam wajahnya dengan tongkat. Kemudian pria berkumis mencoba menghabisi Telson dengan menebasnya dari belakang. Tapi ketebalan kulit Telson seperti baja yang membuat pedang Pak Kumis langsung bengkok tak beraturan. Sambil menghajar Pak Kumis, bukan hanya Pak Kumis yang bingung. Telson dengan jiwa Demon King saja heran dia bergumam bagaimana bisa pedang tidak mempan padaku. Apa ini benar-benar tubuh manusia? Aku tahu ini tubuhku. Tapi bukannya ini terlalu berlebihan. Telson terus saja membabi buta menghantam setiap bagian tubuh para musuh di depannya sampai-sampai membuat mereka berterbangan seperti kapas yang tertiup angin. Melihat ekspresi kesakitan di wajah musuh-musuhnya Telson mengatakan, tenang saja kalian tidak akan mati meski tulang-tulang di tubuh kalian akan remuk. Beberapa detik kemudian hanya tersisa pemimpin tim yang masih berdiri sementara dengan prajurit yang lain mereka semua terkapar dan merintih minta tolong. Dengan tubuh gemetar pemimpin tim mengacungkan pedangnya ke arah Telson serta meminta kepada Telson untuk memberitahu identitasnya. Telson yang diancam seperti itu berkata, beritahu identitasku apa kau masih belum sadar situasinya sekarang. Telson kemudian menghantam wajah pemimpin tim karena menurutnya akan tidak adil dirinya masih baik-baik saja sementara teman-temannya dalam kondisi babak belur. Pemimpin regu yang merasakan kekuatan Telson langsung menangis dan meminta tolong. Telson yang sudah selesai, lalu meminta semua orang untuk segera pergi dari sana. Mereka pun berterima kasih karena masih diampuni oleh manusia mengerikan di hadapan mereka. Kemudian sambil memandangi senjatanya yang patah Telson bergumam, menyenangkan juga menghajar mereka sayangnya sudah selesai. Mungkin nanti aku akan mencari murid untuk menghajar mereka. Tanpa sadar Demon King mulai terpengaruh dengan filosofi Gim Unbreakable. Melihat semuanya sudah aman Sang Orc pun keluar dari persembunyian serta tidak lupa berterima kasih pada Telson. Sang orc menundukkan badannya dan berjanji akan membalas budi serta tidak akan melupakan kebaikan orang di hadapannya sampai dia mati. Orc itu pun kini menjadikan Telson sebagai gurunya karena dia telah menyelamatkannya serta membuka jalan baru untuknya. Dalam budaya orc guru dianggap sebagai pemandu hidup dan seseorang yang harus dihormati. Bagi manusia itu mirip dengan kesatria yang melayani tuannya. Sang orc pun menanyakan nama dari sang penyelamatnya. Dengan tersenyum dia akan memberitahu namanya adalah Telson tapi dia berhenti sebelum namanya disebut. Dia pun memikirkan nama lain yang akan diberitahu pada orc itu. Pada akhirnya Demon King mengatakan kalau namanya adalah Riven Hardwand Antares. Sang orc pun akan mengingat nama itu. Lalu Telson bertanya kemana tujuan dari sang orc sekarang. Karena dunia ini milik manusia, sang orc menjawab, benua ini luas pasti ada suatu tempat untukku mengistirahatkan tubuhku. Jika tidak lebih baik aku mati karena berkeliling daripada menghabiskan hidup sebagai budak. Lalu Telson memberitahu, di belakang Gunung Larchit, ke arah tenggara selama 2 minggu ada gurun tak bernama. Tempat itu disebut Rasmu Land of Trials. Pergilah ke sana. Katanya para orc yang hidup bersembunyi di sana. Mereka suku Blue Bear. Mendengar itu sang orc pun akan pergi ke sana. Sambil melihat orc yang mulai menjauh Telson bertanya siapa nama dari sang orc. Sang orc membalikan badan dan tersenyum menjawab, aku anak Rota, penerus Lats Axe, namaku Tathid. Sontak mendengar nama itu membuat Demon King terbengong keheranan. Dalam pikirannya berkata, apa dia Tathid?
Salah satu dari 4 jenderal besar yang bersamanya di kehidupanku sebelumnya. Dia adalah ketua suku Blue Bear dan nantinya menjadi kepala suku agung para Orc. Apa Telson yang asli bertemu dengan Tathid juga? Tapi melihat dari kepribadiannya dia tidak akan membantu Orc. Nampaknya masa depan telah berubah, ya, ucap The Moon King dengan tersenyum. Sambil memandangi Tathid yang mulai menjauh dari atas tebing, Telson tersenyum. Dan menganggap pertemuan mereka berdua merupakan sebuah takdir. Sampai tak terasa sudah setengah tahun sejak pertemuan yang aneh dengan Tathid. Kali ini terlihat sang master yang meminta muridnya Telson untuk menerima serangan darinya. Serangan itu begitu kuat yang diberi nama Ki Bullet. Sebuah energi dengan kekuatan yang luar biasa melesat dengan kecepatan yang dapat menghancurkan apapun yang dilewatinya. Telson merasa serangan dahsyat itu terlalu berlebihan untuk disebut sebagai latihan antara guru dan murid. Tapi kemudian Telson menggunakan kemampuan Spiral Guard untuk menghalangi serangan dahsyat dari sang master, dan akhirnya serangan itu berhasil Telson hentikan. Sang master memuji Telson yang kini skill Spiral Guard miliknya telah mencapai puncak. Tapi menurut sang master waktu mereka begitu cepat, padahal perasaan baru kemarin Telson menyebut namanya sebagai Ravenheart setelah menerima banyak pukulan. Perkataan itu membuat Telson kesal pada sang master karena menggungkit-ungkit kejadian di 6 tahun lalu. Tapi yang menjadi heran bagi sang master karena dia sudah melatih Telson selama hampir 10 tahun. Tapi kenapa Telson masih sangat kecil? Tentu Telson semakin kesal. Dia menjawab, "Kecil apanya? Aku sudah lebih dari 190 cm. Mendengar jawaban ngawur dari muridnya, sang master dengan penuh semangat membalas, "Omong kosong? Anggota Gym Unbreakable harus punya tinggi minimal 2 meter. Sang master kemudian bertanya, "Apa kau mengikuti teknik pernapasan yang kuajarkan padamu secara konsisten?" Telson lalu beranggapan kalau itu cuma masalah fisik saja. Tapi dalam hati dengan wajah penuh keringat Telson mengungkapkan, dirinya tidak mau lebih besar dari ini. Jika dia menggunakan teknik itu maka tubuhnya akan berubah menjadi monster. Tapi sang master menganggap perkataan itu ada benarnya, yang penting dia memiliki tubuh yang kokoh walau dengan tubuh pendek. Lalu sang master meminta Telson menunjukkan hasil latihannya selama ini. Telson kemudian berkonsentrasi untuk mengumpulkan energinya, kemudian dia menghentakkan kakinya. Dan tubuhnya dengan begitu cepat langsung melompat di udara seperti terbang. Kemudian dia memusatkan semua energinya di kepalan tangannya lalu menggunakan skill Calamity Horn. Skill itu kini sudah pada tingkatan ke level 4 dan dihantamkan langsung ke bumi oleh Telson. Dan luar biasa, bukan hanya tempat Telson berdiri yang hancur. Skill dengan tingkat keempat itu sudah mampu menghancurkan dalam jangkauan yang begitu luas. Sebuah tebing hancur hanya dengan sekali hantam saja oleh Telson. Sang master yang berdiri melihat muridnya begitu kegirangan. Dia tertawa dengan begitu keras, merasa puas dengan kekuatan murid satu-satunya. Sang master yakin Telson tidak akan bisa dihajar kalau punya sesuatu seperti itu. Sementara Telson dengan jiwa The Moon King masih tidak percaya dirinya mampu menggunakan Calamity Horn tingkat keempat. Lalu sang master berkata sudah saatnya sang murid melihat dunia luar. Tentu Telson terkejut. Sang master berpesan, "Hiduplah sesukamu, terserah kau mau jadi orang baik atau jahat, itu adalah bayaran atas latihan yang kau tahan selama ini. Aku tidak akan membeda-bedakan, kau akan tetap jadi muridku." Telson di sana hanya terbengong mendengarkan pesan dari sang master. "Ada 3 hal yang dikatakan masterku padaku dulu. Dan sekarang aku akan mengatakannya padamu, kau harus ingat ini. Pertama, kau boleh mengumpulkan kekayaan, tapi cobalah untuk tidak mendapatkan dengan cara yang tidak adil. Memang boleh dia menjadi penjahat, tapi setidaknya jadilah penjahat yang budiman. Kau harus memiliki gayamu sendiri. Kedua, berpihaklah ke sisi yang menerima perlakuan tidak adil kapanpun dibutuhkan. Menjadi lemah belum tentu menerima perlakuan yang tidak adil. Dunia ini dipenuhi orang-orang yang lebih lemah darimu, jadi bagaimana kau akan membedakan yang lemah? Dan yang paling penting adalah yang ketiga. Kau harus melanjutkan material legacy dari Gym Unbreakable apapun yang terjadi. Kau harus menemukan murid untuk mewarisi ajaran besar kita, mengerti?" Telson pun mengerti dan akan mengingat pesan itu baik-baik. Dengan tersenyum sang master melemparkan tas ke arah Telson. Tas itu berisi ongkos serta pakaian untuk perjalanan muridnya, tapi Telson merasa heran dengan koinnya yang hanya berjumlah 30 silver. Meskipun begitu 30 silver sudah bisa menghidupi kehidupan orang biasa selama setengah tahun. Tapi Telson coba untuk protes, menurutnya sang master memiliki sebuah mansion di ibu kota, jadi harusnya dia memberinya lebih banyak. Namun sang master beralasan klan mereka sudah punya anggaran tetap untuk diberikan pada murid yang menuruni gunung. Itu pun sudah ditingkatkan, pada masa sang master hanya 25 silver. Lalu sang master memberi sebuah peta, dia mengatakan Telson akan menemukan hadiah kecil yang sudah masternya tinggalkan di pegunungan Stelar. Telson membuka dan menerimanya, dia dapat mengunjungi gunung itu kalau sedang berada di dekat sana. Lalu Telson memakai jubahnya dan mulai menuruni gunung yang sudah menahannya selama puluhan tahun.
Sambil menoleh ke belakang, sejenak memang terbesit rasa ragu di pikiran sang Demon King. Dia berpikir, apa dirinya akan benar-benar bebas mulai dari sini? Tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan ledakan energi yang begitu besar serta menghancurkan puncak gunung itu. Itu tidak lain dilakukan oleh sang master yang memberi tanda pelepasan murid satu-satunya. Sang master berharap Telson tidak bersedih akan perpisahan ini. Dia meminta Telson untuk lari dan jangan melihat ke belakang. Karena dia adalah pewaris ajaran terhebat di muka bumi. Tentu saja sang Demon King alias Telson yang mengingat betapa mengerikannya wajah sang master langsung berlari, karena takut sang master akan berubah pikiran dan kembali untuk melatihnya di gunung dengan latihan yang lebih mengerikan. Lalu Sin berpindah ke suatu kota dan sebuah percakapan terjadi di sebuah kedai makanan. Seseorang memperingatkan kepada kepala desa akan apa yang ingin dia lakukan adalah tindakan yang sangat berbahaya. Namun sang kepala desa mengatakan, aku harus mengatakan apa yang perlu kukatakan, meski terhadap seorang bangsawan sekalipun. Lalu ada seseorang dengan baju zirah dengan sebuah pedang di pinggangnya. Ternyata kepala desa menghampiri orang itu untuk meminta pembayaran atas makan yang sudah pria itu makan beserta kesatria lainnya. Lalu dengan angkuh pria itu berkata kasar sambil melemparkan satu koin dukat, dasar rakyat jelata yang tidak tahu diri, ini seharusnya cukup. Kepala desa pun menangkap koin yang dilemparkan sang kesatria. Kesatria itu tersenyum dan membatin. Pasti ini pertama kalinya rakyat jelata ini melihat koin dukat. Dukat itu mata uang yang nilainya masih lebih rendah dibandingkan emas atau perak. Tapi kepala desa dengan berani mengatakan koin ini masih jauh dari cukup tuan. Tentu saja perkataan itu menyulut emosi sang kesatria. Dasar kurang ajar. Apa kau pikir aku tidak tahu harga pasar hanya karena aku seorang bangsawan? Beraninya kau menghina seorang kesatria. Dia kemudian menghajar wajah dari kepala desa dengan begitu keras. Orang-orang lalu melihat para kesatria bukanlah sebagai kesatria melainkan mereka seperti bandit yang suka menindas bahkan menghina rakyat kecil hanya dengan jabatan mereka. Kemudian datang seorang yang bertanya pada kesatria sebelumnya yang bernama Edward. Apa ada masalah Edward? Orang itu adalah Tuan Muda Stepan. Dia yang melihat pertikaian itu bukannya membela rakyat malah semaikin mencaci maki rakyat kecil. Dia menganggap tidak perlu memberi belas kasih pada rakyat jelata seperti mereka. Karena menurutnya itu akan membuat mereka menjadi lupa diri akan status mereka yang hanya menjadi kasta rendahan.